ini oke. Lanjut dulu. Dewi Maharani. Terakhir apa mana? Sampai Webmin, Pak. Webmin berarti Dewi sama siapa Dewi? Benny sama Arlandi, Pak. Arnaldi. 2 orang aja ya? Sama Benny, Pak. Benny. Oh, Benny. Eli Susanti. Ada kelompoknya Eli? Oke, belum jawab. Ilham udah yang ini ya. Nggak usah nanya oleh Ilham. Tapi kelompoknya jadi siapa Ham? Ilham juga siapa lagi? Saya Agustin Wandari, Muhammad Akbar sama Lintang, Pak. Siapa lagi? Yofi, Pak. Yopi. Sama Lintang. Lintang. Terus Kartika. Nah, Kartika ini yang di ruangan Bapak ini. Sampai mana progresnya? Yang sampai security sama testing yang praktek kemarin terakhir. Mod security. Kalau PR-nya sudah belum? Apa, Pak? Cloudflare-nya sudah belum? Belum, quarter belum. Oke. Kartika siapa aja? Nova sama Yesi. Kemudian Kaisa. Hadir, Pak. Ya. Sampai dikasih Cloudflare, Pak. Kaisa siapa aja? Bisa sama Yuni, Pak. Sama-sama? Yunisari. Lydia. Ini kayaknya sama Eli kayaknya. Oke, lanjut dulu. Mira. Ada Nurul Husni. Husni kayaknya nggak masuk lagi dia, Pak. Soalnya Betul. terima utara. Terima jadi apa dia? Utara, Pak. Utara, Pak. Mau pakai nggak dia nggak? Kalau di Rizaldi ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kita dengan kelompok jadi gabung dari online. Vivi. Nah, ya, berarti yang nanti sampaikan kawan-kawan ya, ini belum ngambil nilai, ketemu langsung Bapak aja lah ya. Ya, bisa Nilai ini kelompok saya Pak Elit, Lydia sama Pipi. Sampai mana kemarin? Sampai security. Buat security ya. Ini saya percaya aja loh bukan ya. Eli terus apa lagi? Pipi sama Lydia. Ada lagi apa informasi? Ya. Saya ini Pak masuk kelompoknya si Dewi Pak. Jadi kan temuan kemarin itu seharusnya nilai saya masuk bukan Muhammad Rizaldi Pak. Ini. Ya. Di kolom pertama Pak. Ya. Betul. Ada lagi informasi? Nah, Pak. Boyke. Sampai di ini Pak, untuk installment security Pak. Ya, Boyke Bapak inget sih. Mira ini ya? Iya Pak, Mira. Ngarden juga Pak. Kan gak mau dong? Di belakang deh Pak. Oke, ada ini ya, nilai praktik kalian. Si Pak. Oke. Nah,
Saya kan sudah dapat nilai praktikum ya, jadi ini nanti menjadi apa namanya ya, komposisi penilaian untuk UAS. Nah, sekarang kita nggak praktik lagi karena waktunya sudah terbatas ya, kita sudah ketemu 15. Saya akan ulas hal-hal yang bisa kalian kembangkan dari server yang kalian buat. Pertama saya ingatkan dulu ke kalian, karena ini kan sudah pertemuan terakhir ya, minggu depan kita sudah UAS, dan kalau kalian tidak ingin menggunakan atau eksplorasi servernya, maka silakan nanti dihapus ya, karena khawatirnya nanti muncul tagihan kepada kalian. Walaupun selama ini tagihan itu kalau saldo kalian habis dia akan nonaktif biasanya sih gitu. Cuman untuk cari aman, kalau dirasa kalian nggak mau eksplorasi lagi, silakan nanti server kalian dihapus ya. Di sini nih, cara menghapusnya ada di tombol di atas sini ya, di alat ini. Kemudian selain VPS, hapus juga yang jaringan ini, network. Jadi di sini ini adalah IP-IP publik yang kalian pakai. Kalau misalnya nggak dihapus, nanti IP itu seolah masih dipakai, maka orang lain nggak bisa ambil. Jadi selain yang di sini, kemudian yang di sini nanti dihapus. Tapi harapan saya tentunya kalian masih mengeksplorasi ya, apalagi kalau masih ada saldo. Sisa-sisa 50.000 cukup lah untuk eksplorasi kecil-kecilan. Jadi nggak selesai sampai yang kemarin, tapi kalian bisa explore ke hal yang lebih advance. Nah, saya akan jelaskan dulu yang bisa kalian lakukan terhadap VPS kalian ya. Tolong diingat-ingat ini, soalnya apa namanya, ini masih dasar ya. Jadi yang kalian install kemarin itu kan namanya webmin. Webmin ini digunakan untuk mengelola server. Jangan sampai kalian nggak bisa jawab ya, webmin itu digunakan untuk apa. Jadi webmin adalah panel ya, yang digunakan untuk mengelola server kalian. Dari yang tadinya hanya berbasis teks atau command line atau terminal, kemudian kalian gunakan webmin supaya pengoperasiannya itu berbasis UI atau UX. Di dalam webmin itu banyak fitur-fitur umum yang bisa kita eksplorasi ya. Misalnya kayak kemarin kita sudah ke server yang di dalamnya itu ada Apache Web Server, MariaDB Server, kalau kalian pakai Redis, ada juga Redis Server, dan seterusnya. Di tools kemarin ada File Manager, saya agak lupa detailnya ya, karena saya nggak pakai webmin lagi. Kemudian beberapa tools ya, intinya adalah kalau kalian ingin mengoperasikan server kalian, maka interaksi kalian pada command line itu sudah berkurang ketika kalian menggunakan webmin, karena kan sudah ada tampilannya, kalian tinggal eksplorasi saja semua fitur yang ada di tampilan tersebut. Sekali lagi, artinya webmin ini bisa kita ibaratkan seperti OS atau sistem operasi sederhana untuk mengelola server kalian yang basisnya adalah command line. Lalu selain webmin, sebenarnya ada virtual min ya. Virtual min. Virtual min itu satu produk dengan webmin. Instalasinya juga kurang lebih sama, tapi bedanya adalah kalau virtual min digunakan atau dikhususkan untuk penggunaan multi user ya. Misalnya di sini ada user nih ya. Saya tampilkan. Nah, di sini ada pilihan user. Jadi, misalnya Ilham beli server dengan spesifikasi yang lumayan misalnya. Spesifikasinya RAM-nya 8, core-nya 8, lalu penyimpanannya 250 GB misalnya ya. Kemudian Ilham itu pengen usaha dari server tersebut, maka Ilham membuka penyewaan server. Nah, untuk mempermudah penyewaan server, kita bisa menggunakan panel yang multi user atau multi pengguna. Jadi nanti misalnya Boyka mau minta akses, misalnya kata Boyka, tolong saya mau sewa server untuk bulan apa.
ditanyakan gitu dulu, misalkan ada Boyke untuk kebutuhan jadi online misalnya. Nanti diukur nih sama Ilham, oh berarti kalau web tersebut perlu RAM-nya misalnya 2 giga, kemudian perlu penyimpanannya 50 giga dan seterusnya. Nanti si Boyke akan mendapatkan akses atau kredensial ya, username dan password untuk login ke servernya Ilham. Nanti Ilham bebas juga menentukan di sini usernya itu mau berapa gitu, tergantung dari kebutuhan. Setelah itu, Boyke akan mendapatkan home, ya, home-nya di sini, rumah. Jadi dapat rumah lah si Boyke itu, dan akses Boyke hanya seputar rumahnya aja, nggak bisa ke semua rumah. Atau saya ibaratin pakai hotel aja lah biar mudah ya. Jadi ibaratnya Ilham itu membuka hotel, dan di hotel itu misalnya dengan kapasitas servernya Ilham itu ibaratnya ada 50 pintu lah ya di hotelnya si Ilham, ada 50 ruangan. Jadi nanti bagi orang yang mau menginap atau bagi orang yang mau menyewa server, tinggal datang ke Ilham, nanti ditanya kebutuhannya. Kebutuhan webnya apa? Misalnya berat, maka diberikanlah paket yang spesifikasinya memenuhi kebutuhan itu. Atau kalau kita analogikan dalam hotel tadi, kalau misalnya dia datang, saya datang bawa 3 keluarga, misalnya ada nggak ruangan yang cukup untuk 3 keluarga, maka nanti hotel akan menyediakan ruangan yang besar. Space-nya yang besar, fasilitasnya yang banyak, dan seterusnya. Jadi prinsipnya sama seperti itu ya. Virtual min ini adalah penggunaan web min untuk multi-user. Jadi nanti pemilik ruangan, si misalnya Boyke tadi, yang sudah diberikan kunci untuk ruangannya Boyke, hanya bisa mengakses ruangan Boyke-nya aja. Dia nggak bisa mengakses kamar lain. Prinsipnya sama seperti itu. Jadi kalau kalian menggunakan virtual min, kalian bisa usaha nyewain server, diberikan masa aktif dan seterusnya, dipilihkan paket, nanti mereka hanya bisa mengakses ya di home-nya saja, tidak ke home atau room yang lain. Itu adalah prinsip dasar dari panel ya, yang multi user. Kemudian selain virtual min, sebenarnya ada banyak ya selain virtual min. Saya akan cari yang lain. Tapi sebelum itu, saya harus mengajari kalian manajer. Karena banyak pengguna Linux yang pertama kali pakai Linux agak membingungkan dengan istilah ownership dan istilah permission ya. Dan saya buka dulu. Oke, jadi di dalam Linux itu ada istilah yang namanya adalah ownership. Ini sangat dasar ya, jangan sampai nggak tahu. Ownership, ini owner. Artinya, semua file ini ya punya owner, atau punya pemilik masing-masing. Pemiliknya itu adalah root ini. Ya, root ini artinya kalau tadi pemilik hotel lah, manajernya gitu ya. Dan kalau terlihat di sini, ukurannya agak kecil, sebenarnya ada, nah ini ya, titik 2 di sini ya. Username sebelum titik 2, ini namanya adalah nama penggunanya. Lalu setelah titik 2, ini namanya grupnya atau gengnya lah ya. Jadi root dalam grup root. Saya akan kasih umpama yang mudah. Nah, misalnya Arizal
itu nyewa server. Kita ownership ya, ownership dan permission di Linux. Ini berlaku secara global di distro apapun ya, di Linux akan berlaku seperti ini. Tadi pemilik server adalah Ilham misalnya. Pemilik server ada Ilham, otomatis Ilham akan mendapatkan akses sebagai root atau super user. Setelah itu, si Arizal itu sewa server. Nanti usernya misalnya Arizal. Username-nya ya, misalnya Arizal. Lokasi dari filenya Arizal itu berada di folder home Arizal. Kemudian si Boyko juga nyewa misalnya. Username Boyko, home-nya Boyko. Saya akan buat beberapa contoh, mungkin satu lagi perempuan si Kartika misalnya ya, Kartika nyewa server juga di apa ya, misalnya Kartika. Ini yang tadi Bapak bilang, bahwa ketika kita menyewakan server dengan panel yang multi pengguna, maka setiap orang yang menyewa server tersebut hanya memiliki akses pada home-nya atau rumahnya masing-masing. Jadi kalau Arijal itu ya hanya bisa mengakses di seputaran ini. Boyke juga hanya bisa mengakses di home Boyke. Begitu juga dengan Kartika. Nah sekarang mungkin timbul pertanyaan, gimana kalau misalnya Boyke itu ingin masuk ke home-nya Arijal atau sebaliknya. Ya, jadi misalnya Arijal mau main ke home-nya atau rumahnya Boyke, atau Boyke mau main ke rumahnya Arijal. Maka perintah yang bisa kalian lakukan, misalnya Arijalnya ya mau ke Boyke, minta izin dulu kepada si Ilham selaku pemilik rootnya, ibarat hotel tadi ya. Jadi Ilham ini adalah manajernya, pemilik hotel yang punya kunci ke semua ruangan. Ya, saya ulangi lagi, jadi Ilham itu punya kunci ke semua ruangan yang ada di hotelnya. Lalu karena Arijal mau main ke rumahnya, ke ruangannya Boyke, maka Arijal minta izin kepada Ilham untuk memberikan akses, ibaratnya kunci ya, supaya Arijal bisa main ke rumah Boyke. Jadi caranya adalah menggunakan apa? CHMOD ya. Con dulu ya. Kita CHMOD ada lagi penjelasan. Con ini panjangnya adalah change atau ownership. Atau kalau di Indonesia kan menjadi ubah kepemilikan. Ya, jadi nanti kita ubah kepemilikannya, tapi nggak sepenuhnya jadi milik Arijal juga ya. Perintahnya adalah sudo, artinya hanya bisa diakses oleh Ilham. Kemudian Cowen bisa juga oleh si Boyke ya, sebelum pemilik ya. Cuma kita minta akses root aja. Lalu R ini artinya rekursif ya. Rekursif itu semua benda yang ada di rumahnya Boyke itu nanti bisa diakses oleh si Arijal. Tinggal ditulis saja. Di sini Boyke pemiliknya, tapi nanti kebalik Arijal ya. Lalu dimasukkan ke grup Boyke. Kemudian dipilih foldernya home Boyke. Bentar, ini saya kebalik kayaknya. Bentar. Ini Boyke. Arijal. Memang agak bingung kan ya. Jadi intinya adalah perintah yang di bawah ini mengubah kepemilikan secara rekursif supaya Arijal ini, kok saya ketukar ya, bener ya? Arijal masuk grup Boyke, maaf ya, ketukar ya. Nah kayak gini. Jadi Arijal itu sudah masuk gengnya Boyke. Jadi
Arijal boleh masuk ke kamarnya Boyke untuk melakukan apapun gitu ya, karena ini sudah rekursif. Lalu bedanya apa kalau tanpa rekursif ya? Misalnya saya bilangkan ini. Kalau seperti ini, berarti Arijal itu cuma punya akses untuk membuka pintu, melihat dari luar, tapi nggak bisa masuk ke dalam. Ya, jadi cuma bisa mengakses folder Om Boyke, tapi nggak bisa dia melihat ke dalam. Tapi kalau misalnya dengan R, maka semua barang yang ada di ruangan Boyke itu bisa diakses oleh Arijal. Misalnya Arijal mau nonton TV di ruangan Boyke, mau apa namanya, baca buku dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena sudah dibuat rekursif ya, atau dari depan pintu sampai semua isi di dalamnya itu sudah sama kepemilikannya. Karena Arijal ini sudah dianggap satu geng atau satu daerah lah sama Boyke. Karena kan dimasukkan ke grup nih ya. Artinya Arijal dimasukkan ke grup Boyke atau dimasukkan kakak lah ibaratnya ya. Jadi dianggap adiknya sehingga bisa masuk ke sini secara rekursif. Semua benda yang ada di dalam ruangan Boyke itu bisa diakses. Yang artinya semua folder, semua file yang berada di home Boyke itu bisa diakses oleh si Arijal. Ya, karena sudah masuk ke grupnya Boyke. Ini caranya supaya si Arijal yang grupnya di sini itu bisa masuk ke Boyke dengan metode change ownership. Maka kalau kita gunakan rekursif, Arijal bisa mengakses semua benda yang berada di rumah itu. Itu ya gunanya dari rekursif. Maka kemarin kita pakai www.mindata. Tujuannya supaya web server kalian apa aja yang usernya itu adalah www.mindata itu bisa mengakses file tersebut yang ada di par www.html. Maka kita kasih www.mindata ya. Saya ulang lagi di sini. Nah, selain menggunakan ownership untuk mengizinkan pengguna lain yaitu Arijal mengunjungi ruangannya Boyke, itu satu ya. Ada metode berikutnya yang memperbolehkan si Boyke itu ruangannya diakses oleh orang lain ya, tapi ini agak ekstrim. Menggunakan metode yang kedua namanya change permission ya. Kalau di sini change mode ya, atau change permission. Perintahnya adalah sudo challenge, misalnya saya kasih min r juga rekursif 777 untuk home Boyke. Kalau yang di atas mengubah kepemilikan, kalau yang ini mengubah izin. Nah, bedanya apa? Sebentar saya Linux permission 777. Kan saya tadi ngasih 777 ya. Bentar. Saya cari gambar yang mudah dipahami. Mantap. Nah, di dalam Linux itu ada yang namanya permission ya. Permission itu nanti user akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah owner. Ownernya dari tadi Boyke ya, pemilik ruangan itu Boyke. Grup ini adalah si Arijal. Artinya si siapa namanya? Boyke memasukkan si Arijal ke dalam grupnya Boyke gitu. Ibaratnya tadi saya memakan seolah-olah Boyke ini memasukkan si Arijal ini ke dalam PK-nya Boyke sehingga dianggap pakai sendiri, maka bisa melakukan aktivitas sesuai dengan yang diberikan aksesnya dari Boyke. Lalu order ini adalah orang lain atau biasa disebut world ya, dunia. Orang lain selain si Boyke dan selain si Arijal. Misalnya, si Boyke sebagai owner hanya memperbolehkan, oh bukan, saya ulang lagi ya.
Misalnya si owner si Boyke itu diberi izin oleh Ilham cuman read and write, atau yang baca dan tulis, tapi nggak bisa execute. Jadi si Boyke cuma bisa baca file sama buat file, tapi nggak bisa nih si Boyke itu mengeksekusi. Misalnya saya kasih perumpamaan ya. Jadi kalau hotel tadi si Boyke berarti bisa melihat semua benda yang ada di ruangan hotelnya. Kemudian bisa write, ini bisa menggunakan lah ya. Misalnya bisa pakai showernya, bisa pakai airnya, bisa pakai lain-lain lah ya, kasurnya dan seterusnya. Tapi si Boyko tuh nggak bisa execute atau nggak mengeksekusi. Misalnya si Boyko nggak boleh renovasi ruangannya karena kan itu kan bukan miliknya Boyko, Boyko Ilham, maka nggak bisa dieksekusi. Ini adalah si Boykonya. Lalu karena Boyko sudah meminta izin kepada Ilham, itu saya punya teman namanya Rijal, tolong dia dimasukkan dalam grup saya atau geng saya gitu. Berarti kalau dia masuk bebas ngapain aja, tapi cuma bisa read aja. Nah, artinya si Rijal tuh cuma bisa membaca, tidak bisa misalnya ada makanan sih nggak boleh makan karena nggak ada izin ride ya. Atau kalau kalau datang ya datang aja gitu misalnya bertamu tapi nggak boleh tidur di situ misalnya gitu ya. Ibaratnya kayak kalian tuh cuma boleh si Rijal itu cuma boleh membaca file tapi nggak bisa dia menulis file. File atau buku-bukunya Boyke itu boleh dibaca semua oleh Arijal, tapi si Arijal nggak boleh nyoret-nyoret buku yang ada di lemarinya si Boyke gitu ya. Apalagi eksekusi, renovasi rumahnya atau ruangannya Boyke nggak boleh karena nggak dapat izin. Order, ini artinya orang lain, mungkin kalian sekelas lah ya, anggap sekelas kecuali si Boyke dan Arijal dan Ilham. Misalnya siapa ya, Kartika lah, misalnya Kartika, Pipi, dan lain-lain. Ini aksesnya ada order, cuma bisa ngeliat. Jadi kalau ke kamarnya Boyke itu cuma bisa lihat, sama kayak si Arijal. Karena aksesnya itu yang diberikan cuma read-read. Ya. Jadi kalau main ke ruangannya si Boyke ya cuma bisa lihat-lihat aja, nggak bisa minta makan di sana gitu. Ibaratnya gitu ya. Jadi kalau si Boyke punya perpustakaan cuma bisa baca doang, nggak bisa nulis, apalagi coret-coret dan lain-lain gitu. Itu sama aja. Itulah analoginya. Tapi kalau kita berikan izin tadi di sini 777 dari sini ya, dari mana angkanya Pak? Nanti kalian bingung. R ini read, W adalah write, X adalah execute. Jadi kalau misalnya uh, kita ngasih izin nanti ada nilainya nih. Berarti kita ngasih read, ngasih ownernya tuh write, ngasih juga ini nol, tidak ngasih ya, tidak ngasih eksekusi berarti dia 6. Terus ini 4 si grup si Arizal tadi berarti dia boleh baca tapi nggak boleh write, nggak boleh apa namanya eksekusi ya, maka nilainya 4 karena nggak dibolehin. Begitu juga dengan ini, maka muncullah angka 644 atau yang seperti ini 777. Ownernya diberi semua akses oleh si Ilham. Kamu boleh baca, boleh nulis, boleh eksekusi. Berarti tadi kalau dianalogikan di hotel, boleh lihat-lihat tentunya ya. Boleh pakai fasilitas, boleh renovasi kalau kurang. Misalnya si Boyke ngerasa kamarnya sempit nih, direnovasi oleh Boyke itu boleh. Grupnya juga diberi izin lah oleh Boyke atau oleh Ilham. Diperbolehkan juga untuk baca, untuk menulis, dan untuk eksekusi. Jadi perannya sama nih antara si Boyke sama si siapa namanya Arijal itu memiliki permission atau izin yang sama. Dan parahnya si Boyke ini agak brutal juga. Udah, ya kan, tolong buat supaya ruangan saya itu nggak ada pintu, nggak ada jendela, semua orang bebas masuk. Maka diberikan akses oleh si Ilham 777 yang artinya ownernya bisa ngapa-ngapain aja, geng-gengnya si Boyke bisa ngapa-ngapain aja. Nah ini orang sekelas kalian yang nggak punya grup atau bukan grupnya si Boyke juga bebas keluar masuk di roomnya atau ruangannya si Boyke. Nah itu adalah prinsip dari permission. Jadi kalau kalian memberikan akses 777 pada folder kalian, maka semua orang itu bisa mengakses termasuk yang tidak berada di apa namanya di grup ya. Jadi kalau tadi Bapak ibaratkan 777 ini seperti Boyke itu
tidak memasang kunci ya, pintunya nggak ada malah. Jadi orang bisa keluar masuk lewat jendela, lewat pintu, lewat manapun, bebas melakukan apapun. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita eh, ingin memberikan akses kembali ke sini ya? Tadi kan si Boyke mau mengizinkan aja nih ya. Nah, berarti nanti tinggal kasih aja izin, atau Boyke mau ngasih izin ke semua teman sekelas nih. Tinggal diubah aja 777, maka semua orang yang mengakses rumahnya Boyke itu bisa keluar masuk bebas, yang apa namanya itu, rule-nya atau perannya itu ya sama persis seperti Boyke. Nah, itu yang harus kalian tahu ya, jadi kondisinya seperti itu. Maka kalau misalnya kalian mengelankan web di panel Linux, pemiliknya tidak kalian set, maka dia nggak bisa mengakses. Jadinya forbidden atau dilarang ya, karena tidak diperbolehkan diakses. Beberapa file itu ada yang sudah ada settingan di paut ya. Misalnya kalau PHP itu biasanya 755, artinya boleh dieksekusi, tapi tidak boleh di write. Ada lagi 644. Nah, 644 ini biasanya HT access ya, ini file ini. File HT access ini bisa di read dan write oleh owner, tapi nggak boleh di write oleh grup dan order, apalagi dieksekusi, maka cuma bisa di read aja oleh yang lain. Jadi sudah ada settingannya yang di paut. Terus gimana kalau misalnya Pak, saya buat 777? Kalau kalian buat izinnya 777, kemudian berhasil diretas, maka dia bisa menghapus semua file kalian. Gitu, maka tidak boleh kita ngesetnya 777 ketika production ya. Kalau masih development ya oke lah, sih nggak masalah. Tapi kalau sudah online, maka nggak boleh di set dengan 777. Itu Linux tadi. Dari mana lihatnya? Dari sini. Bermin Terminator. Bentar ya, loading dulu. Nah ini ya, ownernya root, berarti itu pemiliknya root atau manajernya. Modalnya 700. Berarti dia mengizinkan read, write, dan execute untuk owner, tapi tidak mengizinkan read, write, dan execute untuk grup dan world. Terusnya ya, beda-beda, tiap file beda-beda ininya, apa namanya, izinnya. Ini ada 600 nih, untuk base history dan sebagainya. Maka Linux itu dibilang aman karena menerapkan prinsip seperti ini. Nggak bisa sembarangan sebuah file diakses, dihapus, dan seterusnya. Nah, kembali lagi pada panel, karena banyak pilihan panel selain virtual min ya, dan web min. Nah, tadi web min sudah, virtual min sudah. Ada yang namanya AA panel. Ini bentuknya. Kalau kalian mau pasang Docker di sini, kemudian WordPress toolkit, kemudian mau ada security-nya, ini ada WAP ya, sudah bawaan, web application firewall, mode security yang kemarin, ini sudah bawaan di AA panel. Kemudian kalian membuat akun untuk banyak orang, terus nyawain ke orang, misalnya kalian mau usaha apa, saya mau usaha nyawain server aja Pak ke mahasiswa tugas akhir, kan mereka mengonlinekan web. Nah, daripada mereka nyewa yang mahal-mahal, mendingan saya aja nyewa satu server, bisa saya sewakan untuk masuk tugas akhir sidang, misalnya. Lumayan juga ya, untuk nambah-nambah uang apa namanya kuliah lah ya. Ini A panel, tapi A panel ini ada versi pro-nya ya, pro-nya. Kita lihat harganya. Pricing. Nah, kita ambil yang profesional misalnya ya, yang $699 per apa nih? Lifetime ya. Ini harganya 11 juta untuk yang panel. Tapi lumayan sih, termasuk murah ya panel. Kemudian ada lagi panel namanya Flex ya. Bentuknya enak ya. Nah, kayak gini nih. Kayak gini kurang lebih bentuknya ya. Ada sama ya, customer, domain, subscription, dan seterusnya. Harganya di sini. Instalasinya sama kayak webmin ya.
misalnya yang mana ya, inilah yang unlimited domain ya, 38 euro ini, atau 45 dolar. Nah, sebulan segini bayarnya untuk panel doang ya. Kemudian ada isi panel, banyak ya kalau kalian masuk. Makanya kalau masih ada saldo di ID Clubhouse, mendingan iseng-iseng install isi panel ini. Pricingnya kita lihat harganya untuk bisnis 30, sudah 30 dolar ya, per bulan. 30 dolar. 500 harganya. Terus mana yang gratis pak selain webpin? Webpin gratis ya. Ada yang dipakai Umko. Cyber panel lah. Sebelum ke cyber panel kita satu lagi deh yang panel sejuta umat, namanya C panel. Ini C panel bentuknya kayak gini. Kalau kalian nyewa shared hosting, baik di Indonesia maupun di negara lain ya, rata-rata mereka akan menawarkan namanya C panel, bentuknya kayak gini. Karena ini adalah panel yang paling mudah bagi pemula. Ya. Kalau mengupload webnya tinggal di manager, kalau misalnya mau buat pemain tinggal di DNS dan seterusnya, dan semua mudah, pengoperasiannya sederhana juga menggunakan cPanel. Tapi sayangnya harga cPanel agak-agak mengerikan juga ya. Maka Ungu beralih dari cPanel ke Premier nih, kalian. Ini cuma 100 account, jadi kalau Irfan punya server, dia cuma bisa menampung 100 klien, 65 dolar ya. Kalian ini per bulan. Malah muncul apa? Kalau tadi per bulan begini, kita kalikan setahun 13 juta ya untuk panel doang. Maka Ungu beralih tidak menggunakan cPanel lagi, karena ya saya sebagai staf yang tidak mau membebani kampus, tentunya mencari alternatif lah dengan pengetahuan yang saya miliki supaya Ungu bisa mendapatkan panel dengan harga terjangkau. Maka pakailah saya berpanel bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini bentuknya. Saya akan buka saja lah, buku saja. Alamatnya saya pakai Arton Tabs karena Ungu kan sudah berada di dalam klub saya, jadi nggak bisa membuka port 9999. Maka harus menggunakan domain lain. Saya pakai CPU-nya 6, RAM-nya 8, penyimpanannya di 80 ini ya. Bentuknya seperti ini, cyber panel. Ini free. Ada versi pro-nya tapi nggak wajib ya, jadi boleh pakai yang free. Nah, kalau membuat website tinggal dipilih aja di sini. Ini list website-nya misalnya. Nah, ini ada BAK, ada ICT, jurnal, dan seterusnya. Kalau mau melihatnya tinggal masuk ke manajernya. Nah, tapi gini ya. Kemudian misalnya tadi si Ilham mau nyewain, berarti nanti buat user dulu. Kita lihat usernya. Kayak tadi si Suhan, ada BAK, ini ownernya Bapak dan Rama ya, karena Rama baru sudah mau share Pak. Tinggal buat aja misalnya jadi create user yang nyewa siapa, misalnya Boyke, Solehul, dan seterusnya. Itu lah setelah di apa namanya diberi akun, nanti si Boyke akan diberi paketnya kayak di warnet lah ya, jadi ada paketnya. Nanti kita tanya dulu kebutuhan dari klien. Misalnya Boyke untuk web kecil, maka kita kasih aja ya paketnya admin starter, karena cuma dapat berapa ini, 3 giga untuk penyimpanan, bandwidthnya 30.000, domainnya cuma bisa 3 dan seterusnya. Ini pun bisa kalian buat ya paketnya ya. Paket create package. Jadi tinggal dibuat aja. Nama paketnya juga bebas. Ini kalau di Unko saya menggunakan penamaan seperti ini. Misalnya Prodi mau buat web, karena Prodi nggak terlalu banyak.
saya akan kasih paketnya admin starter. Tapi kalau untuk utama kan banyak yang akses, maka saya kasih yang admin enterprise. Jadi saya bisa mengatur. Dan kalian jangan khawatir nanti kalau misalnya ada mahasiswa datang mau nyewa server, cuman dia duitnya sederhana gitu. Jangan kasih yang admin enterprise ya. Nanti harganya juga lebih mahal. Artinya kalian kan, misalnya ini harganya sebulan 100.000, yang ini 200.000, 300.000, dan seterusnya. Kalian yang menentukan nanti. Kalau si Arizal webnya misalnya banyak microservice, harus pakai Docker lah segala macam, maka kasih yang enterprise. Harganya tentunya beda. Nanti ketika membuat website, create website di sini, kita udah paketnya dulu. Oh, si Arizal mau yang enterprise. Orangnya dipilih. Misalnya ramai misalnya. Dan domainnya apa? Ya. Kasih PHP berapa? Walaupun nggak pakai PHP kita tuh dipilih ya sini. Karena default PHP. Kemudian emailnya si Arizal, lalu create website. Nanti jadinya ya seperti ini. Begini. Banyak ya, tapi saya tampilkan nggak sempat. Server panel mimikri. Dan kalian bisa memanfaatkannya di edit Clubhouse. Tinggal new, lalu ada add catalog, tinggal pilih yang ini nih, super panel. Nanti langsung diinstalkan oleh edit Clubhouse-nya ya. Mau panel juga diinstalin nanti sama dia. cPanel, Flash, kemudian Easy Panel, ada Wibujo juga, Block Panel, banyak ya panel, dan seterusnya. Jadi kalau masih ada saldo, ya bisa dimanfaatkan untuk eksplorasi ya. Tapi jangan lupa yang lama dihapus dulu. Karena beberapa panel itu mengharuskan fresh installation atau instalasi segar gitu ya. Nggak ada apa-apa, kosong banget OS-nya. Baru boleh menginstal. Karena nggak mungkin kita menginstal 2 panel di dalam server. Jarang terjadi ya, karena kan nanti dia konflik. Misalnya server panel ada pakai web servernya namanya Open Lightspeed, pakai portnya 80. cPanel juga pakai port 80, tapi dia pakai Apache, bukan pakai OpenLight. Nah ini nggak bisa nyatu gitu ya. Maka biasanya satu server itu cuma satu panel. Karena mengharuskan fresh installation, jadi yang dari kosong gitu, nggak boleh sudah terisi. Itu terkait dengan panel. Lalu yang kita nggak sempat praktek yang kedua adalah yang ini, software. Atau nggak jelas. Kalau dulu nggak selama yang kalian alami ya, jadi ini lama banget. Misalnya saya buka web Arlonetnya lagi saya develop ya, saya udah berubah-ubah. Misalnya kayak gini, kita bisa mengaktifkan yang namanya under attack mode atau dalam mode itu dalam serangan. Sehingga kalau diaktifin, kita reload lagi, nah nanti ada pemeriksaan seperti ini. Memverifikasi apa kita manusia atau bukan ya. Itu memang terdengar aneh buat orang-orang non IT ya, tapi banyak robot mengakses juga ya untuk mengambil data. Lalu kalian bisa membuat pengaturan security-nya nanti di sini, security setting. Misalnya mau buat role apa ya, create role, custom role misalnya, blokir negara misalnya nama role-nya. Pilih aja di sini ya, country. Jika country itu dalam Afghanistan misalnya, Albania, Algeria, dan seterusnya misalnya ya. Actionnya mau kita apa ya, mau di blok, mau di skip, atau mau apa. Nah mau di blok, tinggal di blok, kemudian deploy. Nanti dia akan memblokir negara-negara ini. Kemudian pengaturan DNS kalian nanti semua di sini. Web Arton Labs ya, dan lain-lain. Jadi kalau Cloudflare ini melindungi semua DNS yang ada di settingan Cloudflare. Maka masuk ke lapisan pertama.
yang kedua CSF namanya, kita nggak sempat install komputer server firewall. Yang kedua mod security yang sudah kalian install itu di tingkat web server, jadi tingkatnya beda-beda. Terkait dengan bot ya, bot itu apa namanya, robot yang masuk atau mengakses web. Ini saya sedang riset, saya develop apa namanya, plugin WordPress, ini lagi proses. Jadi ini apa ya, materi tambahan ya untuk security juga. Saya kan punya rencana untuk mengembangkan model machine learning untuk mendeteksi apakah yang mengakses itu robot atau bukan. Karena dataset yang ada di internet itu masih terbatas, maka saya mengumpulkan data nih. Misalnya sessionnya ya. Kemudian velocity bukan velocity di ini ya TikTok ya. Velocity ini kita lihat aja kita. Tapi kayaknya masih kosong karena baru saya deploy. Nah ini session ID-nya, timestamp-nya dia ngeklik berapa kali, kemudian gerakan mouse-nya dan lain-lain. Nanti di label apakah manusia atau bukan. Dan seterusnya ini dikumpulin dulu, peneliti datanya semua, analitiknya kita lihat. Nanti saya bisa mengakses dari web ini. Semua web Umumku akan saya pasangin plugin ini. Dan saya nanti bisa lihat nih kali ini. Tapi ini belum running karena tadi saya baru install lagi, beralih ke Laravel ya untuk ininya biar lebih easy. Dia pakai Laravel. Jadi semua bisa diakses di sini nanti. Saya tinggal masukkan domainnya, nanti saya bisa mengendalikan semua web itu dari MBD agregator ini. MBD ini modern bot detector ya. Misalnya nanti bisa lihat itu. Karena barusan saya nggak bisa karena barusan diubah ya. Ini data yang masuk barusan saya deploy, di setting juga belum ada API key-nya, barusan saya deploy. Artinya saya masih riset ya, maka kalian yang mahasiswa jangan justru yang mageran. Saya aja masih riset, ngumpulin data seperti ini. Nanti semua web WordPress diungkul saya pasangin ini web bot detector, kemudian saya bisa ngambil datanya nanti dari sini karena ini baru development, jadi baru ada 2 web yang saya masukkan. Setelah itu nanti di label data-datanya, kemudian dilatih oleh machine learning supaya nanti ketika orang buka UNCO ya ketahuan apakah dia manusia atau bukan tanpa kita apa namanya ketikkan code misalnya ya. Karena sekarang bot itu sudah bisa mengkamuflase gerakan mouse ya. Jadi kalau bot kan biasanya bot lama ya, dia nggak akan menggerakkan kursor kayak gini, nggak akan ada gestur naik turun gini, tiba-tiba langsung buka halaman di web itu. Nah itu ciri dari bot. Tapi kalau sekarang udah modern bot, maka dia akan melakukan gestur-gestur seperti manusia. Nah itu udah nggak apa ya, nggak mudah untuk dideteksi. Maka saya mengumpulkan data. Semalam sudah coba install di Unco, sebentar aja udah ada 832 interaction. Tapi ini karena saya baru deploy, beralih dari nanti PHP ke Laravel. Mungkin kalau ada yang nanya, kenapa pakai PHP? Karena plugin ini kan WordPress ke PHP. Kemudian kenapa saya buatnya pakai PHP? Supaya nggak ribet gitu. Misalnya orang punya cPanel atau punya server, kalau pakai Python kan harus saya install dulu Pythonnya dan lain-lain. Tapi kalau PHP kan sudah bawaan. Jadi tinggal saya kirim datanya, kemudian dimasukkan ke subdomain, dia running. Maka pakai PHP. Walaupun kalau Python lebih powerful ya, karena Bapak kan lebih familiar dengan Python. Tapi dengan PHP udah cukup juga sih untuk menentukan data. Oke, seperti itu.
Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Pak, itu aja Pak. Ya, siapa dulu? Masing. Rijal dulu Rijal. Oke, Rizal. Kemarin kan udah nyeting di Cloudflare Pak. Nah ini webminnya nggak bisa dibuka Pak. Ya, betul. Saya jelasin. Jadi Cloudflare itu dia akan membuka dua port aja, Rizal. Port 80 dan 443. Memang tujuannya adalah menyembunyikan IP dan menyembunyikan port. Jadi cara bukanya gimana? Pakai IP bawaan dari awal. Jadi eh, kan ada IP54 tuh di ID Cloudflare copy, kemudian titik 2 10.000. Jadi kalau mau masuk itu ya nggak bisa pakai dokumen kita lagi, karena dokumen kita tuh udah di masking ya, udah dikasih topeng. Maka orang itu kalau memeriksa port kita yang terbuka cuma 443 dan 80 untuk HTTP dan HTTPS saja. Jadi memang benar nggak bisa dibuka yang lain. Ya, maka tadi bilang kan untuk masuk ke Umko, panel Umko, Bapak pakainya domain ini, umko.artonlabs.my.id. Kenapa? Karena ini nggak pakai Cloudflare, maka dia bisa buka port 9999. Gitu, Arijan. Oke Pak, terima kasih. Oke. Dalam Pertanyaannya udah diambil dari Rijal. sama ya. Yang lain boleh. Kalau nggak yang soal apa tadi Pak yang usaha administrator yang seperti tadi Pak yang usaha tadi. Nah itu kan misalnya saya punya server. Nah untuk keamanan itu tetap dari tipe pemilik Pak ya. Kalau misalnya dari yang user tadi kayak misalnya Boyke, mereka nggak install lagi keamanan Pak atau gimana? Betul. Jadi lapisan yang ditangani oleh si Ilham sebagai pemilik server itu adalah komputer server firewall, artinya server firewallnya, sama mod security firewall. Kenapa DNS protection ya dari Cloudflare nggak bisa ke Ilham? Karena kan misalnya Boyke sudah punya domain sendiri, berarti kan nanti yang konfigurasi ke Cloudflare adalah Boyke sebagai klien, kan? Maka nggak bisa masuk ke Ilham, kecuali Ilham nyewain tapi nggak boleh domain lain, domainnya harus domain dari Ilham. Berarti bisa lah disediakan konfigurasinya melalui Ilham. Tapi jarang sih kayak gitu. Kadang-kadang kan kalau mahasiswa tugas akhir itu mau nama domainnya mirip dengan tugas akhirnya, misalnya tokoalijal.com misalnya. Nah, yang punya akses domain tokoalijal.com kan cuma pemiliknya ya, kecuali dia minta tolong juga. Oke lah, kalau minta tolong juga kita bisa bantu. Tapi kalau dia beli sendiri, maka kita nggak bisa settingin Cloudflare-nya. Tetapi untuk mod security dan untuk komputer server firewall-nya itu sudah apa, kita yang menyiapkan, jadi mereka nggak perlu. Yang harus disiapkan oleh mereka itu adalah keamanan di sisi aplikasi. Maka kalau untuk tugas akhir masih aman lah, karena kan cuma dipakai untuk sidang saja atau seminar atau ya seminar dan sidang ya. Setelah itu bisa dihapus. Jadi kalaupun ada masalah keamanan, kalau udah dihapus juga kan nggak akan bisa dibuka orang lain lagi, gitu kan. Jadi mereka cuma ngasih file aja biasanya sama database. Ada lagi silakan. Ilham lagi atau yang lain? Pak. Ya, silakan Bapak. Dan tentang ini Pak. Ya. Action server apa? Server video online. Linux Pak. Apa? Linux Foundation tadi. Nah tadi kan ada Chhamod sama Tron Pak. Ya. Yang eksekusi kode itu orang mau ngizinin atau orang yang minta izin Pak? Kalau eksekusi kode, maksudnya gimana? Tadi kan ada kayak sudo chain Tron error. Nah, ada username orang yang mau masuk. Oh iya, paham Bapak. Perintah itu bisa dilakukan oleh pemilik sebagai owner atau oleh apa namanya, super user ya, pengguna user yang root. Kalau root kan bisa
memberikan akses ke semua orang, tapi kalau owner ya cuma bisa memberikan akses pada file yang dimiliki dia. Jadi kalau Boyka mau ngasih akses ke Arijal itu tanpa ke Ilham juga bisa sebenarnya. Jadi dari Boyka langsung pakai cowon tadi masukkan si Arijal ke grupnya Boyka. Bisa kayak gitu. Tapi nggak bisa kalau uh, Boyka misalnya masukin ke grupnya Kartika, masukin Arijal ke grupnya Kartika itu nggak bisa karena kan beda user. Namun kalau root itu bisa. Jadi ada dua pilihan. Kita minta rootnya untuk memberikan ownership atau dari kitanya. Itu begitu. Terus kalau ya, kalau ini tadi kayak ya, dia udah tahu kalau kita udah jadi dapat permissionnya itu kayak mana Pak? Oh iya, kalau kayak gitu nggak ada sistem notifikasi memang ya boy. Maka ini apa namanya agak susah juga jawabnya ya. Maksudnya gini, misalnya Boyka memberikan aksesnya itu di dalam subfolder yang si Arjel bisa mengakses, maka dia cukup ls min l. Nanti kelihatan dia sebagai ownernya atau bukan. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya akses yang diberikan di Boyke itu berada di luar folder tertutup di Arijal. Kalau itu harus ada konfirmasi dulu ke Arijal bahwa saya sudah ngasih akses ini. Jadi nggak ada jenis notifikasi bahwa file itu miliknya Arijal atau grupnya Arijal. Harus ada konfirmasi dulu. Boyke. Oke, silakan yang lain. Ya pertemuan 15 loh, akhir setelah itu kita akan uas. Ada lagi sana. Pak Wasnya ngapain Pak tadi ya? Oh ya, uasnya kalian melanjutkan artikel SKJ yang di UTS silakan di apa namanya dibuat seperti komentar di machine learning ya. Sebenarnya sih nilai kalian itu sudah di praktikum ya, artinya sudah presentasinya besar di praktikum karena saya juga kan melihat langsung ya. Jadi untuk porsi artikel itu ya bisa dikatakan 50-50 lah antara praktikum dan artikel. Praktikum tentunya saya mengukur kemampuan kalian secara praktik, kalau yang artikel mengukur kemampuan kalian secara akademis, secara ilmiah, dan mengukur bagaimana kalian problem solvingnya dari artikel. Jadi ada dua hal. Sebenarnya bisa kalian mulai dari sekarang ya, supaya nggak keteter. Artikel kalian yang SKJ ya pokoknya, sebenarnya silakan yang mau UTS di develop lebih rapi lagi seperti komentarnya mirip-mirip lah kayak misalnya ya. Misalnya tambahkan teori penelitian sebelumnya, kemudian metode diberikan diagram alir dan seterusnya. Itu aja. Karena kalau nilai praktikum ya saya sudah dapat kan dari yang tadi. Ada lagi silakan. Struktur artikelnya diubah kayak kemarin apa tetap kayak SKJ yang Oh iya Pak, bentar pakai ini ya, pakai Siena ya, template Siena kita. Jadi disesuaikan dengan template itu. Jadi kalau mereka masih laporan mini riset ya. Nah sekarang pakai template Siena, kalian download aja di jurnal Ubuntu. Ada jurnal namanya Siena, ambil template-nya. Jadi nanti sudah by template. Sekali lagi, saya kan semester ini ya, jadi terakhir di angkatan kalian. Setelah itu kan tidak mengajar di angkatan kalian lagi. Maka dibuat semaksimal mungkin. Jangan punya pikiran untuk mengerjakannya di hari-hari akhir. Saya akan periksa pasti. Kalau saya melihat kalian, misalnya saya lihat beberapa orang, oh ini kayaknya nggak ada perubahan ya. Berarti ketemu saya lagi di tahun depan. Karena kan Bapak ada 2 MK ya. Mungkin kalau kedua-duanya parah, ya mau tidak mau harus mengulang salah satunya. Kalau cuma salah satu oke lah masih pertimbangkan ya namanya dosen. Ya udah itu sebenarnya sudah maksimal, SKJ nggak maksimal masih dimaafkan.
Dan kalau kedua-duanya maksimal, ya kita akan bertemu lagi di tahun mendatang dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, ya, karena tingkat kalian itu banyak yang apa ya menanyakan kok anak-anak sekarang udah diajarin install server yang zaman dulu enggak pak. Ya memang gitu karena tiap tahun berarti yang saya ajarkan akan meningkat. Jadi kalau kalian nggak mau ketemu bapak lagi di tahun selanjutnya, silakan dikerjakan semaksimal mungkin karena kan buat artikel doang gitu ya, artinya kalau kalian memang fokus ya pasti bisa lah menyelesaikan artikel dengan maksimal. Apa boleh mau ketemu lagi sama Pak Boyka? Boleh Pak, sepan dari Nanti ketemu waktu seminar ya, ini Pak Rian nggak bisa mampir kan? Ya tak apa-apa jadi membahas. Saya transisi dulu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya boleh, saya berpresentasi. Jadi kalau Bapak jadi pembahas seminar itu minimal pertanyaan yang Bapak ajukan 30 pertanyaan. Minimal ya. Karena seperti kalian yang bisa membuat sesuatu dengan mudah menggunakan AI, Bapak pun sama. Jadi bisa memanfaatkan AI untuk mengevaluasi hal-hal yang umum ya. Tapi kalau hal-hal yang khusus yang harus dibaca, nah itu perlu waktu biasanya. Tapi ya sama porsinya juga banyak. Artinya dari AI bisa berapa pertanyaan, dari Bapak sendiri bisa banyak. Dan AI kan bisa memberikan inspirasi ya, oh ternyata memang di sini lemahnya. Jadi Bapak bisa lebih mempertajam pertanyaannya. Kan AI itu di satu sisi membantu kalian mengerjakan tugas akhir, di satu sisi membantu dosen untuk menilai pekerjaan kalian. Ya sama-sama enak kan ya. Silakan yang pakai laptop bisa scan dulu. oh, Ya, tanya satu tinggal. kenapa? Boleh tanya satu lagi nggak Pak? Ya boleh, boleh, boleh. Silakan. Kan tadi Bapak bilang kalau Bapak itu dulu pakai cPanel. Hmm. Nah, yang jadi pertimbangan Bapak buat milih panel itu apa Pak? Kalau Bapak mau cari kemudahan itu pakai cPanel karena cPanel itu adalah panel umat di seluruh dunia lah ya. Jadi itu paling mudah lah untuk pengaturannya dan kemudian security bawahnya juga sudah oke. Kalau secara kemudahan, tapi cPanel itu harganya mahal dari 13 juta setahun. Kemudian berat ya. Banyak bener dia pakai bahasa Perl ya. Nah, pakai ini dia. Jadi selain Perl dia juga pakai Ruby ya. Jadi banyak banget ini. Nah, malah Ruby yang ini, Ruby programming. Nah, ini Ruby programming. Di dalamnya juga ada Python. Jadi ada tiga bahasa pemrograman yang dijadikan satu itu agak membebani server. Tapi secara kemudahan oke. Yang jadi pertimbangan Bapak nggak pakai cPanel itu karena harga sih sebenarnya. Tapi kalau cyber panel itu Django ya. Jadi ini Django ini. Jadi di develop oleh Django. Kenapa pakai ini? Karena dia free. Untuk tampaknya terbeban kalau saya pakai yang mahal, kan ya biar nggak membebani kampus pakai yang free. Intinya ini kita lah, motor kita. Itu tuh. Habis nggak ada ya. Eli? Bapak izin mau tanya boleh? Ya, silakan. Kan tadi Bapak bilang buat UAS-nya itu lanjutin UTS kemarin. Berarti materinya yang UTS kemarin ya Pak? Kayak kelompok 4 misalnya serangan jaringan berarti itu yang jadiin artikel atau gimana? Iya, itu normalnya ya. Tapi kalau menurut kalian, Pak, kayaknya setelah saya agak sadar, saya kerjain serius, kok nggak nyambung apa ya? Mau ganti boleh juga. Jadi nggak masalah. Fokusnya adalah selesai dengan maksimal. Kalau judul
selama menurut kalian itu masuk akal, kalian juga bisa tanya ya apakah relevan atau enggak, lanjut aja gitu. Karena kan bisa jadi kalian kemarin kerjanya buru-buru jadi nggak terlalu baca. Setelah saya kerjaan serius kok ternyata nggak nyambung, nah silakan diganti nggak apa-apa. Tapi kalau setelah kalian kerjakan ini menarik, bisa saya eksplor lebih dalam ya pakai yang lama gitu. Jadi bukan fokus ke judul lama atau judul baru ya, tapi hasilnya gitu. Elir nggak nih? Victor, Ananda tadi ada, Dea, Ardon tadi ada, Lydia, Bapak hadir. Hah? Saya hadir, Bapak. Oh Dea ada, Lydia, Abu Hanifah, buat aku ada jadi nggak ada, Sari, Alvina ada dia, Mira, Hadir, Bapak. Lintang, Desi Marinda, Hadir, Pak. Kardio nggak ada, Saudara Tulus nih nggak ada dia. Pak, Lydia hadir. Ada. Sama Eli. Iya. Lydia, kita. Sama Eli, Pak. Pak, tadi Yuni hadir, cuma mic-nya nggak hidup. Ya. Sudah? Oke, ada yang konfirmasi lagi? Dari semua ya kan ya? Oke, terima kasih kajarannya. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Cukup?